Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11 siswa dan siswi SMK PGRI 1 Gantar. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi PAI pekan ini sudah menginjak ke bab 3, yaitu materi tentang syaja'ah. Syaja'ah yaitu berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Adapun pengertian syaja'ah secara etimologis, syaja'ah ini berarti keberanian. Syaja'ah ini kata kerja dari kata syaju'a yasja'u, yang menurut istilah Imam Ghazali mengatakan bahwa syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan emosi terhadap akal pada saat menahan diri. Artinya di sini bahwa menurut pandangan Al-Ghazali, makna kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Artinya di sini bahwa kata lain atau arti lain dari syaja'ah adalah berani yang bukan berarti berani menentang siapa saja dengan tidak mempedulikan benar atau salah, dan tidak juga berani memperturutkan atau menurutkan hawa nafsu, akan tetapi berani yang didasari kebenaran dan berbuat menurut pertimbangan akal sehatnya. Jadi tidak berani tanpa alasan atau tidak berani tanpa suatu kekuatan. Keberaniannya itu karena kebenaran. Nah, orang yang memiliki sifat syaja'ah disebut dengan syuja, yang artinya pemberani. Adapun lawan kata syaja'ah itu adalah jubun atau jabanah, yang berarti lemah hati atau lemah pendirian, orang yang takut. Ya, itu lawan dari kata syaja'ah. Yang memiliki sifat syaja'ah disebut syuja. Kemudian yang lawan atau tidak memiliki sifat syuja berarti itu jubun atau jabanah. Ada beberapa perilaku syaja'ah. Yang pertama yaitu berani berkata benar walaupun di hadapan penguasa zalim. Kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim hanya dapat dilakukan oleh para pemberani. Sementara para jaban atau pengecut atau penakut itu hanya akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh penguasa. Artinya benar-benar orang ini mempunyai perilaku pemberani walaupun dia harus mengambil segala resiko atas apa yang dia lakukan dalam menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua, berani mengakui kesalahan diri. Pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang tidak pernah bersalah. Masalahnya hanya ada yang berani mengakui dan ada yang tidak berani mengakui kesalahan tersebut, kan? Nah, berani mengakui kesalahan merupakan salah satu indikator dari perilaku syaja'ah atau jujur. Jadi kejujuran yang ada dalam diri seseorang muslim akan mendorongnya untuk berani mengatakan yang sebenarnya. Sementara mengakui kesalahan itu tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kejujuran, meskipun ia memiliki keberanian untuk melakukannya. Jadi artinya tidak banyak orang yang berani mengakui kesalahan diri. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat objektif terhadap diri sendiri. Apa itu artinya bersifat objektif terhadap diri sendiri? Bahwa menyadari bahwa sebagai seorang manusia kita semua memiliki
kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi tidak berlebihan dalam keberanian yang dapat menimbulkan sifat takabur, merasa dirinya hebat dan sempurna. Nah, tetapi tidak juga merasa rendah diri yang dapat membuat diri merasa minder, merasa tidak bisa apa-apa. Artinya objektif saja, kita memiliki kelebihan, kita memiliki kekurangan, kelebihannya kita syukuri dan kekurangannya ya mari kita minimalisir dengan meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian selanjutnya dapat menahan hawa nafsu ketika marah. Nah, seseorang dikatakan berani apabila mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Nah, kita tidak terbawa oleh emosi yang tinggi sehingga nanti akan membabi buta. Tetap ada penahan hawa nafsunya supaya terkendali. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah senantiasa senang melakukan perbuatan baik. Karena pada dasarnya setiap manusia apabila diperlakukan secara jujur akan sangat senang. Sementara akan sangat marah dan benci apabila dibohongi. Itu sifat yang manusiawi ya, bahwa kita tidak ingin dibohongi ya, tapi kita merasa enak atau merasa ingin dihargai atau merasa ingin selalu melakukan suatu perbuatan yang baik, senang. Kemudian selanjutnya berupaya menerapkan keberanian dalam kehidupan, bahwa senantiasa kita menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa perilaku saja. Masih banyak perilaku-perilaku yang lain. Selanjutnya keutamaan sifat syaja'ah menurut Ibnu Maskawi. Ini ada 4 keutamaannya ya. Jadi syaja'ah ini mengandung keutamaan-keutamaan. Di antaranya pertama adalah jiwa besar, yaitu sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Berjiwa besar ya, bahwa bersedia mengalah dalam berbagai persoalan. Itu berjiwa besar. Kemudian yang kedua adalah tabah, tidak goyah pendirian, bahkan setiap pendirian keyakinan dipegangnya dengan mantap sesuai dengan kemampuan dirinya. Kemudian keras kemauan, yaitu bekerja sungguh-sungguh dan tidak berputus asa. Nah, serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diyakininya. Artinya punya keyakinan, punya tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah ketahanan, yaitu tahan menderita akibat perbuatan, ya, tahan dalam berbagai hal mengenai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita semua. Nah, itu keutamaan sifat syaja'ah menurut Ibnu Maskawi. Kemudian selanjutnya dalil perilaku syaja'ah dalam Al-Qur'an itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumi 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Itu Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, isi kandungan apa yang telah kita baca tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah memerintahkan orang beriman agar melaksanakan pekerjaan dengan cepat. Nah, selalu melaksanakan suatu pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai baru ke pekerjaan yang lain. Ya, berpacu dengan waktu untuk segera melaksanakan pekerjaan dengan tuntas. Kemudian kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seorang tidak berlaku jujur atau adil. Artinya kita tidak boleh subjektif ya, karena kita membela suatu kaum atau bahkan kita membenci suatu kaum sehingga kita tidak berlaku jujur. Dan tidak berperilaku jujur ini akan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak ya. Tuh. Kemudian harus adil dalam memberikan persaksian. Ya. Karena di sini persaksian itu adalah pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Di dunia kita bertanggung jawab dan di akhirat pun nanti kita akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha berlaku adil dalam persaksian. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kewajiban ya, kewajiban dalam perilaku jujur ya, maaf ya di sini. Kewajiban berperilaku jujur dan adil itu harus ditegakkan dalam segala hal. Ya, artinya dalam setiap hal kita harus berperilaku jujur dan adil. Itu isi kandungan surat Al-Maidah. Selanjutnya tugas untuk anak-anakku sekalian yaitu membuat ringkasan materi. Kenapa ringkasan materi? Karena insya Allah materi ini akan ada saat kita melaksanakan ujian. Jadi ibu harap kalian semua merangkum materi ini dan suatu saat ya ketika kita ujian kalian bisa mempersiapkannya dan menghafalkannya serta kalian bisa melaksanakan ujian itu dengan baik. Ingat ya, catat di buku PAI ya, nanti akhir semester buku itu akan dikumpulkan ya, sebagai salah satu penilaian tugas pribadi. Jadi ini nanti akan ibu kumpulkan saat akhir semester ya. Selamat mengerjakan anakku sekalian. Dan untuk materi kita kali ini dicukupkan sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.